ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami akan bersorak-sorak Tuhan, memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya, kita angkat pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita lanjutkan dari awal hari ini. Bersuka
kita. Ya Tuhan, kehendak bagi kita lebih sesudah pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami bersama umat-Mu mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan untuk bisa beribadah, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau memberikan kemenangan
sebab hari ini adalah hari Sabat, hari di mana Engkau memberkati setiap kami. Walaupun Engkau tidak menjanjikan segala sesuatu menjadi baik, Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, berpelangi, berwarna-warni dan indah, tapi terkadang juga ada petir, ada badai, terkadang begitu menakutkan. Tetapi kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan suatu bukti bahwa Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, yang menjagai dan melindungi serta membela dan memberkati kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau dan Engkau memberikan jaminan keselamatan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati tim IT, multimedia, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, kami membuka hati dan seluruh pikiran kami, seluruh hidup kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, dan firman yang menghiburkan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Dan sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, supaya kami semakin kuat, membuat kami bersuka cita di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya selalu berdoa untuk saudara, supaya saudara kuat, supaya saudara sehat, supaya saudara bersuka cita, dan supaya saudara selalu diberkati. Dan hari ini adalah hari terakhir di minggu ini pada tahun 2025, bukan? Jadi buat saudara yang tidak pernah membolos, ya bersukacitalah engkau. Pasti ada hadiahnya tuh. Pasti Tuhan mempercayakan untuk hal-hal yang lebih besar. Atau mungkin masih ada beberapa yang terkadang masih terhalang dengan kesibukan. Biar kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa sampai merayakan Natal di tahun berikutnya dan lebih ditingkatkan, bukan? Supaya Tuhan juga lebih lagi untuk meningkatkan rencana, pertolongan dan berkat-berkatnya. Hari ini kita mau berbicara atau merenunglah bersama-sama bagaimana ketika Allah bekerja. Artinya kita menggerakkan hati Allah untuk bekerja. Bahasanya gimana sih ya? Kok Tuhan diperintah-perintah? Ya pokoknya belas kasihan Tuhan lah, kira-kira begitu ya. Oke, kita akan baca. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu saudara-saudara, satu ayat yang kita baca tadi adalah seorang yang bernama Gideon. Gideon, Tuhan punya rencana sama dia dan Tuhan mau pakai dia
Walaupun Gideon awalnya kaget, ya, nggak usah kita baca ya. Aku nggak salah Tuhan, emangnya siapa aku, gitu ya. Kalau dari suku, aku suku yang paling kecil loh Tuhan, suku Manase. Apalagi kalau dari keluarga, aku yang paling muda. Tapi Engkau mau pakai aku. Bener nih, serius nih. Kata Tuhan, iya serius. Kau jangan kau bilang kau yang paling kecil. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Gitu ya. Nggak usah kita baca ya. Lalu kita baca tadi, lalu Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan menamainya Tuhan adalah keselamatan. Ya, engkau namakan sendiri seperti apa yang kau rasa di hatimu. Itu Gideon, ya. Ayo kita baca lagi, kita bandingkan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, kalau yang ini kisahnya, yaitu Elia bersama dengan bangsa Israel yang sudah mulai murtad, gitu ya, yang sudah mulai nggak percaya. Lalu kita baca tadi, Elia panggil, ayo mendekat, gitu ya, mendekat. Setelah mendekat ngapain? Dikatakan lalu Elia memperbaiki mezbah yang telah dirubuhkan itu. Karena setelah itu Allah akan melakukan perkara besar bagi Elia dan bangsanya. Karena Allah ingin melakukan hal yang ajaib. Karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya, pembelaannya. Jadi lagi-lagi kita baca, apapun yang dilakukan oleh Gideon ataupun Elia itu mirip, yaitu beliau-beliau ini, ya beliaulah ya, jangan mereka ini, gitu ya, atau hamba-hamba Tuhan ini atau nabi-nabi ini, dia itu memperbaiki mezbah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ada di penghujung tahun 2025, ibadah hari Minggu terakhir ini. Kalau perusahaan, kalau terakhir itu mereka akan tutup buku, lalu bikin perhitungan, ada general ledger, transaksi harian, mingguan, bulanan, ada neraca, ada laba rugi. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan kita semua? Bukan berarti kita ini hitung-hitungan ya, tetapi positiflah. Mungkin kau merasa, aduh Tuhan, tahun ini aku banyak mundurnya. Mungkin sehingga engkau tidak berbuat apa-apa. Aduh Tuhan, tahun ini aku sebenarnya dulu aku sudah kaul, aku ingin maju, aku ingin rajin, tapi seringkali ya namanya juga daging lemah, gitu ya. Iya, itu semua membuat sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi dari dua contoh ini, baik Gideon maupun Elia, ketika Gideon
berhadapan dengan Tuhan, langsung dia memperbaiki mezbah. Demikian juga Elia, dipanggil seluruh bangsa, ayo mendekat sini, mendekat kepada mezbah. Sebab firman Tuhan memang berkata, segala sesuatu dimulai dari rumah Tuhan. Keberhasilanmu, mujizatmu, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau diberkati, ketika Tuhan buka jalan, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan membela, dimulai dari rumah Tuhan. Bisnismu, bukan karena engkau ngelobi sambil ngopi-ngopi, bukan karena engkau melakukan transaksi, tapi semuanya dimulai dari mezbah Tuhan. Jadi contoh ini, baik Gideon maupun Elia. Gideon bilang, Tuhan, aku ini, siapa aku ini? Kalau dari suku, aku suku yang paling kecil. Apalagi dari usia, aku ini enggak dianggap kecil. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku punya rencana besar terhadap engkau. Dan Tuhan menjadikan Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Bukan membebaskan cuma bagi dirinya, bukan cuma bagi keluarganya, tapi juga untuk bangsanya. Dan Tuhan kalau pakai seseorang kagak tanggung-tanggung. Jadi kalau engkau baru diberkatin dikit, jangan sombong. Halo, belum, baru dicipratin doang kita udah lupa diri. Padahal Tuhan masih punya rencana besar. Elia juga begitu, panggil seluruh bangsanya mendekat, lalu memperbaiki mezbah Tuhan, mezbah ibadahmu. Itu sebabnya tadi saya singgung, siapa di sini yang selama setahun ini nggak pernah absen? Aku pengen kasih hadiah tuh. Bukan soal hadiahnya sih ya, tapi engkau rasakan bahwa Tuhan itu bersuka cita terhadap engkau. Juga mezbah doamu di rumah atau di tempat pekerjaan sebelum engkau bekerja. Itu semua adalah supaya Allah bekerja dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan ingin melakukan mujizat besar. Oh, mujizat itu udah nggak ada, Pak Pendeta. Itu mah dulu, ketika yang sempurna belum datang. Kalau sekarang kan yang sempurna udah datang. Terserah deh. Tetapi ketika Allah masih melakukan mujizat, itu berarti Allah ingin melakukan sesuatu buat engkau. Ketika dokter bilang, berdoalah, pulanglah. Kalau dulu makanan nggak boleh kau makan, apa yang nggak boleh? Es krim. Sekarang beliin deh yang dia suka. Beliinnya jangan dikit, itu es krim beli seember. Saudara pasti berpikir, aduh, berarti sudah selesai. Tapi ketika Tuhan punya rencana dan kau sehat lagi, itu adalah rencana Tuhan. Dan perbaiki mezbah supaya di tahun berikutnya Tuhan bekerja lebih dahsyat. Seperti juga Elia, seperti juga Gideon, dia perbaiki mezbah. Karena nabi-nabi Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar. Kitanya mungkin kecil, tapi Tuhannya itu besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau tadi Gideon perbaiki mezbah, lalu Elia juga perbaiki mezbah. Kalau Gideon itu karena dia ingin berperang, kalau Elia perbaiki mezbah
untuk membuktikan Allah itu hidup. Dan Allah kagak nyuruh, woi Elia, tuh mesbah udah hancur tuh, beresin deh, bangun lagi. Tidak. Tetapi Elia paham, tetapi Elia punya inisiatif. Lalu dipanggil bangsa semua, ayo kamu umat Tuhan yang masih setia atau yang murtad, nggak apa-apa deh, ayo mendekat. Lalu Elia inisiatif untuk memperbaiki mesbah. Sekali lagi, karena Elia percaya, setelah itu Tuhan akan melakukan mujizat besar. Terakhir ya, apa yang harus kau lakukan setelah minggu ini, sebab minggu berikutnya adalah di tahun yang baru, bukan? Nah, yang terakhir ini menurut saya bukan cuma pribadi, bukan keluarga, tapi satu keseluruhan harus terikat dalam suatu persatuan. Mari kita baca. Mazmur pasal 133, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang terakhir adalah persatuan itu harus dirajut kembali. Teknologi semakin berkembang, segala sesuatunya dikaitkan dengan AI, bahkan bertanya sama AI pun bisa. Dia bisa memberikan solusi, tapi pasti ada batasnya. Tuhanlah yang tidak pernah ada batasnya. Dan hari ini dikatakan yang terakhir adalah persatuanmu. Sebab dengan kemajuan teknologi, hal-hal teknologi, baik melalui sosmed atau apapun, apabila disalahgunakan dan arahnya selalu kepada pemecah, kepada fitnah, kepada tuduh-menuduh, itulah apabila disalahgunakan, hanya menjadikannya menjadi pelampiasan. Berbeda dengan nasihat Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin sukacita, engkau ingin Allah bekerja dengan besar di hari-hari berikutnya, selain kau perbaiki mesbah, selain kau punya inisiatif, dan juga kau harus merajut kembali persatuan. Sebab dikatakan alangkah indahnya. Kalau alangkah indahnya itu artinya dipuji. Baik sekali apabila saudara kita ini bersaudara di dalam Tuhan, apabila saudara-saudara seiman bersekutu, itu bagaikan minyak yang di kepala Harun, dari kepala turun ke leher jubah, terus turun ke bawah sampai ke kaki. Kalau kita terjemahkan secara bebas, ketika berkat Tuhan turun atas hidupmu, ketika pertolongan Tuhan ada dalam keluargamu, lalu sukacita, lalu damai sejahtera, lalu keberkatan itu bukan cuma buat engkau, turun dari kepala
sampai ke leher jubah, ke hati. Kepada orang yang paling kau kasihi juga keberkatan. Turun ke bawah kepada anak-anakmu, mantu-mantu sampai cucu-cucumu juga ikut keberkatan. Turun lagi ke bawah sampai ke kaki, sampai kepada orang-orang yang membantu di rumahmu, mereka yang menjadi karyawanmu di kantor, sampai kepada binatang-binatang peliharaanmu ikut diberkati. Kalau engkau sulit, binatang peliharaanmu juga makanannya susah, bukan? Halo. Ketika engkau diberkati, binatang peliharaanmu juga sukacita. Dia loncat-loncat. Dia mau bilang gini, Tuhan atau Ibu atau apalah, kemarin aku cuma makan sekali doang, terus 2 kali, kadang-kadang kau lupa memberikan. Sekarang hari ini semakannya 3 kali, boleh nambah lagi. Sukacita, bukan? Itulah berkat Tuhan. Jadi kau harus tahu bagaimana caranya supaya Allah bekerja. Allah sih sudah siap, terkadang kita belum siap. Ayolah kita mempersiapkan diri. Yang lalu, okelah lalu. Kesalahan-kesalahan kita kubur, toh? Seperti Yesus berkata, aku buang, aku lempar sejauh dari timur ke barat. Aku melupakan, gitu ya. Kita mulai lagi yang baru dengan semangat, karena kita percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Kita perbaiki mehbah, kita inisiatif, dan kita rajut persatuan. Dan terakhir dikatakan, ketika semua itu dilakukan, dikatakan oleh ayat terakhir, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Kalau berkat itu mungkin mengena kepada daging gitu ya. Berkat itu dan kehidupan itu mengena kepada keselamatan untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi memang harus bekerja, memang harus tekun. Yang sekolah juga harus sekolah lebih tekun ya, anak-anak, adik-adik. Yang bekerja juga, yang berusaha juga tekun. Tapi Tuhan bilang, kesanalah berkat akan diperintahkan. Ketika engkau melobi, ketika engkau bekerja, Tuhan juga memerintahkan berkat itu ada di hadapanmu. Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Dia memperhatikan selama kita di dalam dunia, sampai kita selamat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu terakhir di tahun 2025 ini, kami masih terus merasakan pemeliharaanmu, penyertaanmu, bahkan Engkau bagaikan pelita yang menerangi jalan kami, agar kami berjalan sesuai dengan rencanamu, rencana besarmu. Segala kesalahan, kekeliruan, Engkau juga memberitahukan agar kami memperbaiki, mezbah doa, mezbah ibadah, juga kami punya inisiatif sendiri untuk melakukannya, dan persaudaraan, persekutuan, kebersamaan, itu juga hal penting yang selama ini kami lupakan. Tetapi hari ini Tuhan, karena kami ingin melihat Engkau melakukan perkara-perkara besar, karena kami ingin merasakan kembali kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, agar dunia melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau memberikan kami bonus dan berkat yang baru di akhir tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami, setiap usaha kami, keluarga kami,
anak-anak, mantu sampai cucu-cucu semua kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara dan memberkati. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Apabila Engkau belum datang, biar kiranya kami bisa menikmati Natal berikutnya bersama dengan Engkau dalam sukacita. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya
Kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.